قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, bisnis kuburan keramat ya, itu bisnis yang sangat menjanjikan kaum muslimin. Di video sebelumnya kita sudah membongkar fakta bahwa dari kuburan keramat, bahkan itu kuburan keramat palsu, pengurus kuburan keramat tersebut bisa menyetorkan uang kepada seorang habib minimal 5 karung uang kaum muslimin. Itu uang dari satu kuburan saja kaum muslimin. Lalu bagaimana kalau kuburan ini ada banyak kaum muslimin? Makanya akhirnya semakin banyak saja kuburan-kuburan keramat ini bermunculan di negeri ini kaum muslimin. Yang dulu itu cuma Wali Songo, sekarang ini semakin banyak kaum muslimin. Ada wali, macam-macam kaum muslimin yang kuburannya akhirnya dikeramatkan, kemudian dijadikan tempat untuk ngalap barokah, diziarahi oleh kaum muslimin, dan ternyata di sana itu ada perputaran fulus yang sangat banyak kaum muslimin. Tapi sangat disayangkan kaum muslimin, dan ini musibah ya, musibah besar yang menimpa kaum muslimin. Ketauhidan mereka ini benar-benar bobrok kaum muslimin. Ya, meskipun mereka sudah tahu, sudah menyimak fakta-fakta, berita-berita bahwasanya banyak sekali kuburan-kuburan keramat palsu, mereka masih juga percaya dengan adanya kuburan-kuburan keramat yang kemudian dijadikan untuk tempat ngalap barokah, untuk meminta-minta. Dan konyolnya kaum muslimin, mereka ketika mau mendatangi kuburan keramat tersebut mengeluarkan uang yang banyak, tapi sampai di kuburan mereka meminta-minta, minta rezekinya dilancarkan, minta uangnya dibanyakkan, minta lancar jodoh dan lain sebagainya. Mereka tidak sadar kalau mereka ini dibisnis oleh para kiai, oleh biro jasa travel dan lain sebagainya kaum muslimin. Dan di sini ada sebuah video kaum muslimin dari seorang ustadz, di mana ustadz ini membongkar tentang bisnis makam-makam keramat palsu kaum muslimin. Dan kalau dulu ya makam keramat ini kan jumlahnya tidak sebanyak sekarang ini kaum muslimin. Dan ternyata dengan bertambahnya jumlah makam keramat itu kaum muslimin, ternyata di sana ada bisnis yang besar kaum muslimin ya. Wah, luar biasa kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Bagaimana dengan travel perjalanan ke tempat wali-wali yang kebanyakan orang yang ziarah untuk berdoa kepada wali? Lah, ini malah sumbernya. Ya, sumbernya di sini. Kami sampaikan di majelis ini pula, memang awalnya dulu travel itu ziarah beberapa wali atau sunan di Jawa. Dan menghasilkan, secara finansial menghasilkan. Pundi-pundi rupiah masuk. Dan ternyata banyak peminatnya. Walhasil sekarang ditambah lagi mas, dibikin ziarah. Biasanya Wali Songo, sekarang tambah Wali Pitu di Bali. Buh enak apa asli nih, yang penting dibikin dulu. Dan ternyata manjur. Ada mas peminatnya. Ya, ada. Semua Wali Songo tok enggak? Biasa itu, standar. Yang sudah pernah kan pengen yang baru lagi. Makanya sekarang ada ziarah Wali Pitu, Ghost to Bali. Di Bali. Nanti mungkin dibikin sana, Sumatera juga ada. Ini bisnis menjanjikan. Kan? Ngereti umat ini. Ya, Masya Allah. Ini wa ta'awanu 'alal ismi wal udwannya di sini. Bertolong menolong. Dan kalau niatnya ziarah ini syariat. Fa innahu tudzakirumul akhirah fa innahu tudzakirukumul maut. Mengingat akhirat, mengingat mati. Itu ziarah kubur, tapi nggak perlu nentukan kuburannya. Kuburan manapun. Makanya saya sampaikan mas, yang rumahnya burine kuburan, pahala ziarah setiap hari mas. Buka lawang buri, assalamualaikum ya ahlal kubur, Allahumma firlil. Itu pahala ziarah bentino loh mas. Masya Allah, bentino dapat pahala ziarah kubur.
Nggak ada penentuan harus kuburan ini, kuburan itu. Ya, dan mohon maaf sekali. Kiranya tidak ada satu nas pun yang memerintahkan kita untuk menziarahi kuburan orang tua kita. Nah, mohon maaf ya. Bukan kemudian kita nggak menghormati orang tua kita yang semoga mereka soleh, diampuni dosanya. Enggak. Kita doakan terus, wajib selagi kita pengen menjadi anak soleh. Tapi tidak ada kewajiban untuk menziarahi kuburannya. Kalau memang itu kuburannya jauh, ya kuburannya susah untuk ditemukan, nggak perlu ngoyo. Ya. Kalau doakan jelas. Robbi firli wali walidayah, nggak nategang mas. Tapi perkara ke kuburannya itu wilayah yang di sana ada pakem syariatnya. Nah, kaum muslimin, berdasarkan penjelasan beliau kaum muslimin, bahwa dahulu tur ziarah kubur itu cuma ada di tanah Jawa kaum muslimin, di Wali Songo, di Sunan-Sunan itu kaum muslimin. Tapi karena ternyata menghasilkan fulus, ya, fulusnya lancar, travelnya dapat keuntungan yang banyak, kiainya dapat keuntungan yang banyak, kota infak yang ada di kuburan keramat menghasilkan banyak, maka akhirnya bertambah lagi jumlah kuburan keramat kaum muslimin. Akhirnya bukan hanya ada di Jawa lagi, ya, ada di Bali, kemudian ada di Sumatera, ada di Madura, ya. Yang sebelumnya tidak diketahui keberadaan kuburan keramat tersebut kaum muslimin, tidak diziarahi. Tapi karena melihat kuburan yang ada, yang sudah ada, kuburan wali-wali, kuburan sunan-sunan itu menghasilkan fulus yang banyak, ya akhirnya mereka berpikir bagaimana supaya bisnis ini semakin besar. Akhirnya ditambah lagi jumlah-jumlah kuburan keramat palsu itu kaum muslimin. Dan itu kemarin kaum muslimin, fakta membuktikan bahwa kuburan keramat itu menghasilkan fulus yang banyak. Sekali setor saja uangnya 5 karung kaum muslimin. Itu satu kuburan palsu. Makanya kuburan Syekh Jumadil Kubro itu ada banyak, kuburan Syekh Maulana Maghribi ada banyak. Tapi anehnya jamaahnya nggak ada yang curiga kaum muslimin. Nggak ada yang berpikir kok bisa ya kuburan Syekh Jumadil Kubro kok bisa ada banyak. Kalau orang kritis kan pasti berpikir kaum muslimin, satu orang kok kuburannya bisa ada di Mojokerto, ada di Sleman, ada di Sulawesi, ada di Semarang. Ini gimana ceritanya? Kok bisa kuburan orang satu jumlahnya ada 4 kaum muslimin? Ya. Begitu juga dengan kuburan-kuburan keramat yang lain. Kok bisa orang satu kuburannya bisa lebih dari 1 kaum muslimin, bahkan 5, 6, 7. Kok bisa kaum muslimin? Ini kan kalau orang punya logika yang sehat, dia pasti berpikir kaum muslimin, kok bisa satu orang kuburannya ada banyak? Ya. Dan kalau bukan kuburan, kenapa dinamakan kuburan? Kenapa diziarahi? Kenapa dijadikan tempat untuk alat barokah? Bahkan tidak sedikit yang datang ke Jawa itu dari luar Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Mereka datang untuk katanya berziarah kubur kaum muslimin. Padahal ziarah kubur yang seperti itu tidak disyariatkan. Ziarah kubur harus menempuh perjalanan jauh, perjalanan safar. Padahal ke masjid saja kaum muslimin. Selain ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, kita tidak boleh melakukan safar, melakukan perjalanan jauh hanya untuk menuju ke sebuah masjid. Itu padahal untuk ibadah, menuju ke sebuah masjid. Karena selain Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, itu tidak memiliki keutamaan apapun. Sama persis kaum muslimin, nggak ada bedanya. Mau masjid yang dibangun pakai batu marmer, mau dibangun pakai bambu, pakai kayu, ya, mau ada listriknya, nggak ada listriknya, mau lantainya tanah, mau lantainya semen, mau lantainya kaca, ya tetap nggak memiliki keutamaan. Apalagi kuburan. Apalagi kuburan kaum muslimin, gak ada sama sekali. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi kaum muslimin, bahwa kita ini ya ke kuburan orang tua saja itu tidak ada diperintahkan kita wajib menziarahi kuburan orang tua kita. Gak ada kaum muslimin. Karena inti dari syariat ziarah kubur itu adalah yang pertama mengingat kepada kematian, kemudian memberikan salam kepada
kaum muslimin yang sudah meninggal dunia, kemudian mendoakan mereka. Kalau perkara mendoakan ini memang tidak harus datang ke kuburan. Namanya mendoakan di mana saja. Termasuk mendoakan orang tua kita di setiap sholat. Bila perlu di setiap sujud kita membaca doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini ziarah kubur ke orang tua kita saja, tidak ada perintahnya. Ini malah berziarah tur ke kuburan yang katanya keramat, katanya kuburan wali. Malah di sana bukannya mengingat mati, bukannya mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, justru malah di sana minta-minta. Mintanya minta dunia pula, minta uang. Ya Rabbana ya Kudus, sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus. Na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perilaku-perilaku jahiliyah yang seperti itu kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.